Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Mujakir dalam Bistai, Bincang Santai Humas Kemenak Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah di pagi hari ini Bistai Humas Kemenak Hulu Sungai Tengah akan mengangkat topik peran kantor Kementerian Agama dan BK PRMI dalam mewujudkan generasi Qurani di Hulu Sungai Tengah. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Bapak Haji Humaydi SPDE. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mungkin di kesempatan Bistai pagi kali ini kita akan coba menggali dan memahami apa sih BK PRMI itu. Nah, sekarang nih Pak, yang pertama sebagai awal mungkin banyak dari kawan-kawan atau rekan-rekan di channel Humas ini yang bertanya-tanya dan sering melihat BK PMRI. Nah, tolong dong Pak dijelaskan dan dijabarkan apa sih BK PRMI itu. Silakan Pak. Terima kasih. BK PRMI adalah singkatan dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Iya. Organisasi sosial, dakwah dan pendidikan. Oke. Dakwah dan pendidikan Pak ya. Organisasi ini dari desa, tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. Oh, jadi sampai ke pusat BK PMRI ini nih. Artinya dari level terbawah sampai ke pusat. Oh iya, siap. Oke, BK PRMI. Nah, jadi Pak terkait BK PRMI ini saya juga pertama dalam hal kita di Kemenak ini intens BK PRMI itu apa sih Pak? Iya. Sebelumnya kami sampaikan BK PRMI itu ada beberapa lembaga otonomi. Lembaga otonomi di bawah BK PRMI sendiri. Ada lembaga itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keluarga sakinah. Oh, keluarga sakinah ada juga di situ. Juga. Nah, ini sering berhubungan dengan Kemenak. Yang paling intens terlihat nih Pak dari lembaga-lembaga itu apa dari BK PRMI itu? Yang jadi slogan yang dipahami dan diketahui oleh masyarakat adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran. Oh, TPA nih Pak. Oh, pantas di mana-mana ada TPA nih. Bahkan kita pun alumni TPA Pak, alumni pribadi nih alumni TPA. Iya. Kemudian berkaitan dengan Kementerian Agama, kami bekerja sama sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah izin operasional. Izin operasional. Ya. Artinya TPA yang ada di kecamatan, di desa itu jika belum memiliki izin operasional selayaknya mengurus izin operasional tersebut. Betul Pak? Iya. Jadi pengurusannya ke BK PRMI, kemudian dari pengurus BK PRMI ke Kemenak. Oh, jadi setelah BK PRMI melakukan istilahnya pembinaan, cukup syaratnya, maka TPA ini akan direkomendasikan untuk diterbitkan izin operasional sebagai TPA yang terstandar mungkin begitu Pak lah? Iya. Oh iya, alhamdulillah. Sebelumnya kami juga ada punya SK unit. SK unit. Ada unit, ada nomor unit itu. Nomor unit. Iya. Itu diterbitkan oleh BK PRMI. Oh, BK PRMI menerbitkan nomor unit-unit. Nah, sampai saat ini sudah berapa nomor unit yang diterbitkan oleh BK PRMI, Pak? Sudah 350-an. 300, artinya secara jumlah itu sudah jumlah fix 350 unit yang terdaftar di bawah BK PMRI. Oke. Dari tahun 1989. 89 berapa itu ya? 30, hampir 30 Pak ya? Iya. Luar biasa. Oke Pak, yang kedua nih Pak, mungkin dari selama ini apa yang terlihat eksistensi atau wujud peran BK PRMI ini nih dalam menciptakan atau mewujudkan generasi Qurani di Kabupaten Sungai Tengah? Pertama, kita selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas TPA Al-Quran. Meningkatkan kualitas dan kuantitas TPA Al-Quran tersebut. Oke. Kualitasnya kita lihat setiap tahun
anak kita bertambah santrinya. Santri itu terus bertambah, grow up Pak ya? Iya, itu. Jadi setiap tahun kita sudah mengadakan data dengan Kementerian Agama. Iya, artinya ada sinkronisasi data dari Kemenak dan di KPRMI sehingga didapat akumulasi data per tahun. Dan itu terus meningkat. Terus meningkat, alhamdulillah. Artinya generasi-generasi kita dari tingkat paling bawah sampai teratas tuh terus Pak lah. Iya, alhamdulillah. Nah, saya sering nih Pak mendengar ada katakanlah TPA lansia. Apakah itu salah satu bentuk dari BKPM RI atau gimana tuh Pak? Iya. Setelah eksis dari TPA, anak-anak nih Pak ya? Anak-anak ya? Nah, sudah beberapa kali wisuda, ribuan, puluhan bahkan puluhan ribu yang disuda. Kemudian orang-orang tua kayaknya antusiasme mereka tuh hendak atau pengen Pak lah? Ya, kepingin belajar Al-Quran. Alhamdulillah BKPRMI juga ada mempunyai metode yang cepat belajar Al-Quran. Bagi orang agak tua nih, artinya bukan anak-anak lagi kayak gitu. Nah itu kan ada pola 10 jam. 10 jam? 10 kali pertemuan bisa membaca Al-Quran. 10 jam 10 kali pertemuan? Bisa membaca. Orang tua 10 jam 10 kali pertemuan. Artinya maksudnya sejam sepertemuan atau gimana? Misalnya 1 minggu 2 kali. Berarti sekitar 5 minggu dia sudah bisa membaca Al-Quran. Luar biasa Pak. Dan itu sudah secara jumlah sudah terbukti nih, secara empiris sudah ada nih datanya. Sudah. Berapa sampai saat ini? Sampai sekarang ribuan sudah. Sudah ribuan untuk orang from zero tuh bisa baca Al-Quran. Artinya orang tuh dari awal ulun tuh sudah Pak kada bisa membaca. Dengan metode dari BKPRI yang 10 jam bisa baca nih mereka berhasil. Alhamdulillah, luar biasa ini Pak. Sudah beberapa orang yang kita wisuda. Iya. Artinya bukan hanya secara teoritis tetapi secara praktik dan secara empiris itu sudah terbukti Pak ya. Alhamdulillah. Artinya ketika ada mungkin rekan, keluarga atau kawan kita yang mungkin saat ini dalam bahasa Banjar malah ulun satu hal sudah diri jar. Ya kalau kada bisa najar, jangan takutan, jangan malu. Tidak ada waktu atau tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kita ada niat, ada keinginan yang kuat, jazamnya kuat, insya Allah bisa Pak Ketua lah. Wah, luar biasa. Jadi ketika pian-pian atau kawan kasih apakah ingin belajar membaca Al-Quran dalam usia yang sudah tidak dikatakan muda lagi, metodenya ada, caranya ada, dan tinggal pian mau untuk bepadah kah atau betakun dengan orang-orang yang berada di TK TP Al-Quran di sekitar pian tempat terdekat. Nah, luar biasa ini Pak. Oke, yang selanjutnya nih Pak, mungkin dari kawan-kawan atau netizen yang bertanya, kira-kira BKPMI ini kan mengklaim nih Pak, terus bertumbuh, terus secara kualitas dan kuantitas bagaimana BKPMI bisa mengukur keberhasilan dalam mewujudkan generasi Qurani di Hulu Sungai Tengah ini Pak? Iya, terima kasih. Yang pertama kita melihat setiap tahun itu ada usulan untuk menambah ustadz dan ustazah. Usulan untuk penambahan jumlah ustadz-ustazah karena berbarengan dengan jumlah santri yang makin. Kalau saat ini rasio untuk idealnya satu orang ustadz ya dalam metodenya apa nih Pak? Metode Iqra ya. Satu orang ustadz itu bisa relevannya menghandle berapa santri dalam satu waktu pembelajaran? Secara petunjuk dari buku Iqra adalah 1:6. 1:6 orang santri. Satu ustadz 6 santri. Itu yang maksimal. Itu yang paling relevan lah. Tetapi sekarang karena kita ini kan dibantu insentif dari pemerintah daerah. Lalu pemerintah daerah menginginkan yaitu 1:13. Jadi 1:13. Jadi ada standar dari pemerintah daerah yang mengharuskan para ustadz ustazah ini punya rasio artinya 1:13 untuk dalam pengajarannya dengan kemampuan dana PAD daerah ya. Oke. Insya Allah Pak itu ke depan makin meningkat insya Allah. Amin. Oh ya. Terus lagi kalau dari sisi output atau yang hasil santri atau wisudawan yang dihasilkan dari BKPRMI ini setiap tahun seperti apa nih Pak gambarannya nih?
Pertama, kita setiap tahun mengadakan munakasyah. Munakasyah, Pak ya? Ujian itulah munakasyah itu ujian. Ujian bahwa seseorang ini lulus dari TK Al-Qur'an. Artinya dia sudah menyelesaikan Al-Qur'an 30 juz, betul gitu, Pak? 30 juz. Oh, iya. Jadi artinya munakasyah. Iya. Syaratnya kan minimal 25 juz. Dia sudah tadarus Al-Qur'an. Iya. Baru bisa mengikuti munakasyah. Munakasyah ini? Iya. Oh, iya. Jadi seorang santri artinya dia harus belajar Iqra dulu 1 sampai 6 jilidnya, Pak ya. Iya. Masuk ke tadarus Al-Qur'an, berada di posisi juz ke-25, maka dia berhak untuk bisa mengikuti munakasyah agar dapat menempuh ujian bahwa dinyatakan lulus di TKTP Al-Qur'an. Iya. Oke. Setelah lulus munakasyah, baru bisa mengikuti wisuda. Sekarang kita 2000 lebih setiap tahun mewisuda santri TKTP Al-Qur'an. 1 tahun 2000 wisudawan santri TK Al-Qur'an ini. Alhamdulillah sejak 2007. Ya, 2007. Saya 2006 dipilih menjadi ketua TKPMI, direktur LPP TK Al-Qur'an. Direktur LPP, ya. Nah, direktur LPP TK Al-Qur'an. Sejak itu sampai sekarang sudah 24.790 total selama pian menjabat direktur. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, ini amal jariah ini, Pak. Ya kan, orang salah satu amal jariah tuh man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, artinya orang membelajarkan malah bahasanya ya kalau dan mengamalkannya itulah bujurnya lah. Orang yang belajar dan mengajar. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an tersebut lah. Masuk Pak seluruh guru-guru Al-Qur'an, alhamdulillah. Iya. Nah, Pak, saat ini kan, Pak, saat dalam keadaan seperti ini nih, kadang-kala satu metode atau satu yayasan atau perlu melakukan inovasi, apalagi di masa pandemi ini. Kira-kira selama pandemi ini apa inovasi yang dilakukan oleh BKPMI terhadap penyesuaian dengan keadaan yang seperti ini? Ya, yang namanya pandemik mungkin semua masyarakat sudah mengetahui. Iya, benar. Pertama, kita dilarang untuk berkumpul, Pak ya, dalam jumlah yang banyak. Nah, oleh karena itu, yang dulunya kan setiap kegiatan TKTP Al-Qur'an itu adalah ada namanya klasikal awal. Metode klasikal awal, kemudian privat. Kemudian ditutup lagi dengan klasikal akhir, Pak ya. Nah, dengan adanya pandemik ini, tidak bisa otomatis dilaksanakan itu. Tapi alhamdulillah, oleh kawan-kawan, daripada anak-anak kita di rumah main gadget lah, main apa. Nah, ada bahwa anak itu boleh turun, tapi begitu belajar satu ustadz kemudian kembali keluar Nah, itu. Oke, artinya selama pandemi ini tetap mengacu pada protokol kesehatan dengan tetap mengindahkan bahwa santri masih tetap bisa berhadir. Oke. Terakhir nih, Pak, sebelum kita mengakhiri Bistai kali ini nih, kira-kira sampai saat ini sudah berapa jumlah TK Al-Qur'an tadi? 300? Yang nomor unit 350-an. 350. Dan itu masih ada yang belum terdaftar? Kayaknya sudah. Sudah lengkap semua. Tapi ada yang sedang dibangun. Ada yang mati karena ada yang sajak itu. Iya. Nah, yang aktif sekarang ini 332 unit. 332 unit yang aktif benar-benar ada santri dan ada ustaz-ustazahnya. Dan itu sudah menerima izin operasional dan nomor statistik yang terdaftar di Kementerian Agama ini. Jadi ada izin operasional dan juga ada izin statistik, nomor statistik dari TK-TKPA tersebut. Iya, yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Nah, disinilah kerjasamanya. Jadi kalau boleh kami terangkan, kalau BKPMI itu membina ustadz dan ustazahnya, kalau pemerintah daerah membiayai ustadz dan ustazahnya, kemudian Kementerian Agama lembaganya, landasan hukum legitimasi itu di bawah Kementerian Agama. Mudah-mudahan Pak kerjasama dan sinkronisasi ini terus terbentuk. Harapannya apa? Menjadikan generasi Al-Qur'an ini makin hebat ke depannya, Pak ya. Alhamdulillah. Terakhir nih, Pak, closing statement untuk harapan dari Bapak sebagai Direktur BKPMI untuk generasi Quran di Hulu Sungai Tengah ke depannya nih, Pak.
Saya berharap kepada semua pihak yang terkait, baik Kemenak, pemerintah kabupaten, ustadz dan ustazah, dan semua stakeholder yang ada di hulu Sungai Tengah, mari kita kerumuti. Mari tiga Al-Quran ini. Jangan sampai anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Benar. Kalau ada masih anak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran, jangan disalahkan pemerintah. Jangan disalahkan kami BKPRMI. Jangan disalahkan Kemenak. Itu berarti salah orang tuanya. Tidak kemasukan ketika Al-Quran. benar. Karena kan di setiap desa, itu setiap desa ada yang tiga satu desa ada 3 unit, 3 tipe Al-Quran. Supaya jangan jauh. Supaya jangan bahasa Banjar ini jangan lapah orang tuanya mengantar. Nah, itu. Insya Allah kalau kita semua sepakat untuk anak kita jangan ada buta huruf Al-Quran, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Amin. Dan semua pihak yang membantu itu akan mendapat amal jariah. Padahal beliau-beliau kan tinggal di kantor, di mana. Tapi untuk memikirkan tiga Al-Quran ini. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Pak Haji Humaydi, Ketua Umum BKPRMI Kabupaten Sungai Tengah. Mudah-mudahan ke depan nih Pak BKPRMI makin jaya, makin maju, dan secara kualitas juga makin hebat ke depannya. Insyaallah. Amin. Oke, terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah coba menyimak, mendengarkan, dan memahami peran dan fungsi BKPRMI di Kabupaten Sungai Tengah ini. Harapannya mudah-mudahan seluruh jajaran, seluruh instansi ataupun seluruh pihak-pihak yang terkait untuk bisa memaksimalkan perannya tersebut agar generasi Qurani di Kabupaten Sungai Tengah ini bisa terwujud dengan lebih baik dan lebih nyata. Terima kasih. Salam dari kami di Bistai Humas Kemenak Hulu Sungai Tengah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.